Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah perang di Ukraina, tapi dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda dengar. Kita akan lihat dari kacamata dua penjelasan yang sangat berbeda dan jujur sangat menarik dari materi sumber kita. Jadi, pertanyaan besarnya kan, apa sih sebenarnya yang jadi pemicu konflik ini? Bukan cuma yang ada di berita atau pernyataan resmi ya. Kita mau gali lebih dalam, mencari tahu apa motivasi sesungguhnya menurut sumber-sumber yang kita kaji. Oke, ini dia agendanya. Kita mulai dari apa yang ada di balik berita, lalu kita telusuri dua jalur utama. Yang pertama, soal krisis geopolitik dan perang demi sumber daya. Terus, kita akan masuk ke jalur yang sangat berbeda, yaitu soal nubuat eskatologis. Dan di akhir, kita akan coba satukan semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di balik berita utama. Di sini kita akan lihat kontras antara narasi yang ada di permukaan dengan penjelasan yang lebih mendalam. Coba dia perhatikan. Di satu sisi, ada alasan resmi yang sering kita dengar. Ekspansi NATO, denazifikasi, melindungi penutur bahasa Rusia. Tapi, di sisi lain, sumber kita menyajikan penjelasan yang jauh lebih dalam. Ada soal ancaman eksistensial, perebutan kontrol sumber daya, bahkan ada hubungannya sama garis waktu nubuat. Jauh banget kan bedanya? Oke, sekarang mari kita masuk ke perspektif pertama, krisis geopolitik. Sudut pandang ini melihat konflik ini sebagai semacam perjuangan hidup mati sebuah kekaisaran yang lagi di ujung tanduk. Nah, untuk memahami ini, kita harus lihat sejarahnya sedikit. Garis waktu ini menunjukkan argumen kuncinya. Awalnya ada Rus Kiev di abad ke-9 yang orientasinya lebih ke barat. Tapi kemudian Moskow bangkit di bawah pengaruh Mongol dengan tradisi kekaisaran yang lebih ke timur. Jadi, ketika di tahun 2021 Putin bilang orang Rusia dan Ukraina itu satu bangsa, ini jadi rumit. Kenapa? Karena menurut argumen ini, kemerdekaan Ukraina itu dianggap sebagai ancaman langsung bagi identitas dan citra diri Rusia itu sendiri. Dan kutipan dari Dmitry Trenin ini memperjelas semuanya. Kehilangan Ukraina berarti disintegrasi jantung sejarah Rusia, meninggalkannya tidak lengkap. Jadi ini bukan sekedar soal rebutan tanah ya. Bagi para elit di Rusia, ini soal validasi, soal pengakuan seluruh identitas nasional mereka. Berat kan? Ada krisis lain yang gak kalah genting, dan grafik ini menunjukkannya dengan jelas. Demografi. Jumlah penduduk Rusia itu terus menurun. Coba lihat proyeksi PBB untuk tahun 2100. Dari sini, kita bisa lihat kalau mencaplok 41 juta penduduk Ukraina bisa jadi dianggap sebagai semacam solusi cepat untuk masalah demografis yang besar ini. Oke, dari krisis geopolitik dan demografi, sekarang kita beralih ke faktor ekonomi. Ini tentang perang demi sumber daya, tapi bukan sumber daya biasa. Ini sumber daya untuk ekonomi abad ke-21. Kita semua tahu, ekonomi Rusia itu sangat bergantung pada minyak dan gas. Hampir setengah anggaran federalnya dari sana. Ada yang bilang, Rusia itu kayak pom bensin yang nyamar jadi negara. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau dunia pelan-pelan meninggalkan bahan bakar fosil? Ini jadi masalah besar. Jawabannya mungkin ada di sini. Lithium itu ibarat minyak yang baru. Dan tebak siapa yang punya? Ukraina. Sementara Rusia, cadangannya sangat minimal. Dan tabel ini menunjukkan gambaran besarnya. Lihat saja, Ukraina itu kaya akan biji besi, gas alam, batu bara, yang 90%-nya ada di Donbas, dan yang paling penting, lithium, yang cadangannya signifikan tapi belum tersentuh. Sementara Rusia, meskipun unggul di beberapa sektor, cadangan lithiumnya minimal. Jadi, kalau Anda bisa mengontrol Ukraina, khususnya wilayah Donbas, Anda pada dasarnya mengontrol bahan mentah untuk revolusi energi hijau. Ini bukan main-main. Oke, kita tinggalkan dulu soal geopolitik dan sumber daya. Sekarang, kita akan beralih ke jalur yang jujur saja sangat berbeda. Kita akan coba melihat perang ini dari kacamata nubuat eskatologis, khususnya dalam tradisi Islam. Nah, untuk bisa memahami sudut pandang ini, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami dulu, Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sumber ini, mereka diidentifikasi sebagai kekuatan perusak di akhir zaman yang diwujudkan dalam peradaban barat modern. Kekuatan ini, katanya, menyebarkan fasad atau kerusakan ke seluruh dunia. Mereka inilah yang dianggap sebagai aktor utama di salah satu jalan menuju sejarah yang kita bahas. Dan pandangan ini dipertegas oleh Syekh Imran Hosein yang dikutip dalam sumber kita. Dia bilang, peradaban barat modern yang di dahinya tertulis kata kafir, kita tahu bahwa inilah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi, ini bukan lagi soal kiasan ya. Sumber ini secara eksplisit menghubungkan entitas dalam nubuat ini dengan kekuatan dunia saat ini, yang otomatis menyiapkan panggung untuk sebuah konflik yang sifatnya kosmik. Lalu, bagaimana garis waktunya menurut pandangan ini?
Ada 3 tahapan besar yang dinubuatkan. Pertama akan ada Malhamah atau perang besar, setelah itu penaklukan Konstantinopel, dan yang terakhir kemunculan Dajjal atau Mesias palsu. Nah, menurut tafsir ini, dunia saat ini sedang berada di ambang peristiwa yang pertama, Malhamah. Dan disinilah letak kuncinya. Ukraina dalam pandangan ini bukanlah sekedar medan perang biasa. Ukraina adalah titik temu. Persimpangan di mana 2 jalan menuju sejarah, jalan geopolitik dan jalan spiritual, kini bertemu dan berbenturan. Lalu, apa tujuan akhir dari semua ini menurut nubuat tersebut? Konsepnya disebut Pax Judaica. Ini adalah fase terakhir sejarah dunia setelah era Pax Britannica dan Pax Americana, di mana akan berdiri sebuah pemerintahan dunia yang dipimpin oleh Israel. Dan menurut sumber ini, untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan sebuah perang besar yang dahsyat. Baik, kita sudah menelusuri 2 jalan yang sangat berbeda. Satu tentang geopolitik dan perebutan sumber daya, satu lagi tentang nubuat akhir zaman. Sekarang, mari kita sandingkan keduanya untuk melihat betapa berbedanya cara orang bisa menafsirkan satu peristiwa yang sama. Tabel ini merangkumnya dengan sangat baik. Coba lihat. Dari sudut pandang geopolitik, motivasinya adalah soal kelangsungan hidup kekaisaran dan kontrol sumber daya. Aktornya jelas, Rusia, Ukraina, Barat. Tujuannya membangun kembali kekaisaran Rusia. Tapi dari sudut pandang eskatologis, ceritanya beda total. Motivasinya adalah memenuhi nubuat ilahi. Aktornya adalah Yajuj dan Majuj, Rum, dan umat. Dan tujuan akhirnya, kembalinya Sang Mesias. Beda banget kan? Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, peristiwa global besar itu jarang banget penyebabnya tunggal. Kedua, identitas sejarah itu ternyata bisa jadi pendorong yang lebih kuat dari politik jangka pendek. Ketiga, tekanan ekonomi dan demografi itu nyata dan bisa memaksa sebuah negara untuk bertindak. Dan yang terakhir, kita jadi tahu kalau nubuat-nubuat kuno itu ternyata masih sangat relevan dan terus membentuk cara jutaan orang memandang geopolitik modern. Sebagai penutup, saya ingin meninjalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah sejarah itu digerakkan oleh perebutan sumber daya dan kekuasaan antar kekaisaran, ataukah sejarah digerakkan oleh nubuat dan keyakinan? Jawaban Anda atas pertanyaan ini pada akhirnya akan sangat menentukan cara Anda memandang dunia dan posisi kita semua di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak.